Oke, untuk Bapak Sadewa dipersilakan untuk di depan. Ya, sebelumnya saya dari Pabuaran. Iya, di Pabuaran dan di Baksan. Saya Kalau kira, ngerti mau telat tadi tak jemput loh. aduh, ya gitu mendingan kayak gitu ya Pak. Iya, saya naik motor saya Pak. Oke, selamat sore Bapak ya, selamat semoga sehat selalu ya Bapak-bapak, sehat kan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah hari ini kan kita bakalan membahas sesuatu lagi fenomenal banget ya, sudah berlangsung selama 1 tahun ini, di mana pandemi ya, di masa pandemi ya. Ya. Bapak Sadewa nih, menurut Bapak nih kan pandemi ini kan sudah berlangsung selama 1 tahun. Ya. Proses yang lama ini apakah mempengaruhi nih struktural sosial yang ada di Banyumas ini nih, Pak? Iya. Pandemi itu kan penyakit ya, Iya. virus. Tapi efeknya kan bukan hanya di Banyumas, seluruh Indonesia, Seluruh seluruh Indonesia. dunia. Efeknya itu sudah sampai ke sosial, ekonomi, semua terdampak. Kalau saya bicaranya skup Banyumas saja lah. Iya, ya Banyumas saja nih, yang dilihat nih sekarang yang nih dilihat ya kan. sekarang. Gimana? Pertanyaannya gimana? Kalau misalnya Banyumas ini kan kemarin sempat ada lonjakan nih tentang terkait yang tertular ya, tentang tular penyakit atau virus ini ya. Dari penanganan sendiri nih Pak, apa sih pencegahan atau yang penghalangan supaya pandemi ini tidak berlanjut lagi nih? Apa yang diusahakan dari Bapak Wakil Bupati sendiri? Sebetulnya gini, Kabupaten Banyumas itu sejak awal pandemi penanganannya sudah dipuji. Baik oleh di tingkat provinsi maupun di pusat, karena Pak Bupati ya dengan saya dan jajaran itu yang dari awal itu bahkan Banyumas itu yang pertama membuat perda tentang pencegahan penyakit menular, ditindaklanjuti dengan Pergub kewajiban memakai masker kalau keluar dari rumah. Itu viral dulu ya, awalnya dulu itu wajib. Itu terus hingga kemudian kalau kemudian waktu itu Banyumas seolah-olah itu kok COVID-nya tuh tinggi karena kita betul-betul melaporkan real sesuai apa adanya yang terjadi di lapangan, itu aja. Berarti emang real ini memang terjadi ya di pasien betul-betul itu terjadinya. ya? Jadi datanya saya enggak apa ya, tapi saya ada data sebentar. Sebetulnya mulai bulan Januari, Februari itu trennya sudah menurun. Saya bicaranya yang sederhana saja ya, yang meninggal. Yang MD meninggal dunia ya pada meninggal dunia karena COVID. Di bulan Februari itu puncaknya ada 138 nih datanya, 135. Ya, 135. Ini saya nggak hafal jadi saya baca ya. Kemudian bulan Januari mulai turun tapi belum signifikan, 135. Februari 71, Maret 27. Maret 27. Ya. Sehingga Maret itu sudah 1 hari rata-rata di bawah 0,9 sekian yang meninggal dunia. Ya. Kemudian di April naik lagi. 39, 1 bulan. Nah, yang agak mengkhawatirkan, yang perlu kita semua warga Banyumas, dulur-dulur KP waspada, untuk bulan Mei sampai dengan tanggal 10 sampai kemarin itu yang meninggal sudah 17. 17, berarti bulan ini sudah 17 yang meninggal. Belum tanggal 30. Belum tanggal 30, iya, ini sudah belum pertengahan juga ya. Ini yang harus kita waspadai sehingga warga Banyumas diharapkan tetap menerapkan prokes kesehatan. Protokol kesehatan. Protokol ya, kesehatan. Pak. Berarti masker itu penting banget ya Pak. Masker. Sangat penting. Kalau misalnya nih kan kita sudah melakukan protokol kesehatan. Nah ada beberapa peningkatan kemarin 17. Apakah ini pengaruh juga dari Lebaran ini Pak? Kan ada kadang-kadang Lebaran ini. Yang kemarin dihebohkan klaster terawih. Itu mohon maaf teman-teman media yang nyebut terawih itu bukan Pak Bupati, bukan saya. Itu yang istilahkan itu kan teman-teman media sehingga menjadi film tunggal kayak kancane. Kayaknya Mas Angga. Iya, Angga itu. Salah satunya. Provokatornya dia, provokator dari dulu nggak selesai provokator. Gini. Saya keliling-keliling selama PPKM juga pada saat puasa. Saya dapat undangan buka bersama seperti ini banyak di desa-desa ya. Yang saya tahu di desa itu pada saat tempat berbuka puasa biasanya ada musola. Ya.
Kalau di masjid-masjid kan masjidnya luas, Iya. kemudian sudah ada tempat cuci tangan protokoler, sudah ada bahkan hand sanitizer, Iya, ada sama termogan juga. termogan Ya. juga. Nah kalau di musola itu sempit, kemudian uyak-uyakan bahasa Banyumas, umpel-umpelan gitu lah. Berarti kayak Empet-empetan. terlalu sempit ya untuk beberapa orang gitu ya. Bahkan ini saya cerita pengalaman saja, bukan berarti Pemda melarang terawih itu enggak. Tetap terawih diperbolehkan, tapi protokoler kesehatan itu diutamakan ya. Jadi saya biasanya kalau habis pas buka bersama, begitu azan maghrib, azan buka, saya kan makan takjil, kemudian sholat dulu. Gitu. Nah ini saya mau sholat di musola, orangnya sekuyokan, saya nggak berani takut. Berarti nggak ada jaga jaraknya ya? Jarak ya jaga tapi kurang aman kan, minimal kurang 1 meter. Kemudian masker banyak yang dilepas sehingga biasanya aku kan sholat madangsit gitu. Jadi saya nggak jadi sholat, makan dulu, setelah sepi saya baru sholat. Dan memang itu yang terjadi, klaster tadi itu memang bukan di masjid-masjid, kebanyakan di musola ya. Kebanyakan di musola. Ya, jadi sudah ada 4 tempat ya, yang pertama itu di Pekaja, Kalibagor, kemudian di Somagede, kemudian di Kecamatan Sumbang, terus Pekuncen, Rawalo. Mudah-mudahan tidak berkembang lagi. Semoga tidak berkembang lagi ya. Nah ini paling banyak nih Pak dari kasus yang sudah mulai menurun ya dari awal 2021 itu paling banyak di mana Pak? Daerah mana di Banyumas ini? Itu rata-rata nggak bisa diprediksi. Rata-rata berarti jadi ya? pindah-pindah. Ini sekarang saat ini ada ya. Saat ini ada tiga RT yang zona merah. Saya nggak paham. 3 RT? Ada 3 yang zona merah itu ada 3 RT. Ada 3. Kalau datanya saya nggak hafal, harus dibaca. Kalau salah ngomong dimarahin Pak Bupati. Aduh, jangan salah ya Pak. Iya, jangan nggak boleh salah. Jadi yang zona merah itu berarti satu desa lebih dari 10 RT. Lebih dari 10 RT? Iya, lebih dari 10 RT ada yang kena COVID. Lebih dari 10 RT ada yang kena COVID. Ya. Itu satu desa itu? Satu desa. Ya. Banyak itu ya Pak desa Karangklesem Pekuncen, Sidamulih Rawalo, dan Karangcegak Sumbang. Waduh. Nah ini kalau satu desa Karangklesem misalkan, sebelahnya misalkan desa Pekuncen gitu ya. Ini yang Karangklesem tidak tertib, ini itu memang bisa kena juga ya? Di karantina sekarang, di karantina di Baturaden ya. Ada yang memang gejalanya tidak berat ya karantina mandiri di rumah. Kalau tidak tertib, tetap keluyuran, nanti nulari dengan mudahnya, nulari desa tetangganya. Desa tetangganya nulari lagi nggak selesai. Akhirnya bisa satu Banyumas ya kalau gitu ya Pak. Nah untuk kalau misalnya penanganannya kan di GOR ada tuh apa ya? Selain di GOR itu ada di mana aja tadi? Di Baturaden itu bukan juga karantina ada? positif. Bukan karantina positif. Itu untuk pemudik. Oh pemudik. Ya, jadi tanggal 7 sampai tanggal 6 sampai tanggal 17 untuk pemudik yang ketangkep operasi langsung dibawa ke GOR ya, di sana nanti di karantina. Itu belum tentu positif. Belum tentu positif. Berarti emang harusnya jangan mudik ya Pak? Jangan mudik. Jangan mudik ya. Jangan mudik dulu. Kalau misalnya mudik bisa di karantina ya. Cari jalan tikus saja, cari jalan tikus biar lolos. Nanti masuk ke desa, nanti diambil sama RT-nya. Ini kemarin ada cerita lucu ya waktu Mas Ganjar, Pak Gubernur saya manggilnya beliau Mas Ganjar ya. Itu di GOR sama saya. Itu yang namanya Pak Wagiman. Dia dari Bekasi. Pak Wagiman itu tenaga kerja bangunan ya. Ya. Kemudian ditanya sama Mas Ganjar, kamu bawa duit berapa? 2 juta katanya gitu ya. Udah dikasihkan istri, sudah. Loh kok kamu di sini? Saya cuma duitnya diterima oleh istri saya, nang bojoku ditambani. Ning bar gue nyongkon lu ngamaring GOR. Tapi ini menunjukkan bahwa kesadaran dari warga Banyumas itu sudah baik. Ya, sudah baik. Sebagai hadiah, tadi kan sudah 5 hari nih. Pak Wagiman hari ini ada di, kalau nggak salah, di Meotel. Disewakan hotel oleh Pak Bupati dan saya, dibikin kamar seperti malam pertama. Ini ada fotonya, nanti boleh lihat sama istrinya. Sampai itu karena kejujurannya itu ya Pak ya. Karena luar biasa banget. Istrinya pun akhirnya sadar ya, karena misalnya ini pemudik dan ini bisa membawa virusnya juga ya. Mestinya ya duitnya jangan diterima, duitnya diterima orang suaminya suruh pergi. Nggak benar, kan duitnya udah di dompetnya dia. Yang penting duitnya dulu ya, Pak. Ini yang di GOR, kalau yang karantina yang positif itu ada di Baturaden ya, di Diklatnya Pemda, kemudian di mana Wisma Selamat, Pondok Selamat, kemudian Pondok Selamat punya provinsi ya dari Pak Ganjar. Kemudian yang terakhir di Wisma Wijaya Kusuma punya TNI. Punya TNI. Oke, Pak kayaknya mau buka puasa dulu. Tak buka dulu ya. Iya, oke siap. Iya. Nyon sewu,
Oke. Mau nyanyi apa? Mas Angga ngomong jauh banget ya. Gak apa-apa. Nanti kita break dulu karena mau ada buka puasa dulu sekitar 15 menit lah ya kan, buka puasa. Abis itu kita langsung lanjut lagi, kita ngobrol lagi bersama Pak Sadewa tentang pandemi, karena banyak banget nih yang mau ditanyakan selain tentang prokes ya, kita juga tentang PPKM juga, tentang pembatasan yang skala besarnya itu, tentang berkumpul ya pastinya, dan bagaimana nih Banyumas akan menjalankan tujuan supaya pandemi ini cepat berakhir, dan juga